Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Dan baru saja kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat melaksanakan menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang saya muliakan, orang tua saya semuanya, yang saya muliakan guru-guru saya, para alim ulama, beserta seluruh hadirin hadirat. Imam kita tadi pada rakaat pertama membaca beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah yang berbicara tentang kiblat umat Islam, kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ketika melakukan salat 5 waktu. Jadi disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami mengetahui, melihat, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami melihat wajahmu itu mondar-mandir melihat ke langit, ya. Maksudnya Rasulullah waktu itu keberatan kiblat umat Islam itu ke Al-Baitul Maqdis, ya. Keberatannya bukan maksud Rasulullah tidak suka, bukan Rasulullah tidak mau, tetapi waktu itu orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah, ya, menyindir Rasulullah. Apa juga kamu katakan bahwa agama kamu itu agama yang sempurna, agama yang penutup seluruh agama, tapi kok kiblatnya masih ikut kiblat kami. Itu terus dilontarkan oleh orang-orang Yahudi waktu itu di Madinah. Maka Rasulullah merasa keberatan, dan juga Rasulullah melihat para sahabat merasa keberatan. Namun Rasulullah tidak minta kepada Allah, tidak minta secara khusus, secara terang benderang, secara dalam bentuk lafaz katanya minta dipindahkan kiblat. Tapi Rasulullah merasa keberatan. Maka sini Allah sebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Latih bukan hanya je baik kedih Baitul Maqdis, mana bukan dengan haba, ya. Maka kemudian Allah mengatakan falan walliyannaka qiblatan tardaha, akan kami penuhi, akan kami gantikan, alihkan kiblat ke arah yang engkau ridha, wahai Muhammad. Ke mana itu? Ke Ka'bah. Maka tidak lama setelah itu, selang waktu, tiba-tiba pada waktu sholat asar waktu itu,
sedang mengarah ke Baitul Maqdis, langsung Rasulullah bersama para sahabat pada rakaat ketiga. Selesai 2 rakaat solat ashar, rakaat ketiga, maka langsung semuanya itu mengarah ke arah Ka'bah. Nah, di sini dalam ayat ini tentu ada 2 pelajaran besar. Yang pertama tentang kedudukan Baitul Maqdis. Yang kedua kedudukan Ka'bah. Al-Baitul Maqdis dia memang tidak disebut tanah haram. Tanah haram itu cuma 2. Tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah. Makna tanah haram ini sebenarnya mafhum mukhalafah, maknanya suci. Artinya tidak boleh dilakukan di dalamnya itu, di tanah itu hal-hal yang diharamkan seperti pertumpahan darah, menyakiti, bahkan tidak boleh ada kesyirikan dan orang musyrik. Itu makna tanah haram. Jadi artinya tanah suci. Orang tanya Aceh kan tanah suci. Jadi tanah haram itu 2, Ka'bah atau Mekah dengan Madinah. Sedangkan Al-Baitul Maqdis itu tidak dinamakan dengan tanah haram, tapi dia memang Al-Baitul Maqdis. Artinya kalau secara literal dalam bahasa Indonesia sama. Al-Baitul Maqdis itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kota suci. Al-Bait rumah, kota, tempat. Al-Maqdis suci atau Al-Quds. Jadi secara arti sama. 2 tanah haram adalah maknanya 2 kota suci. Al-Baitul Maqdis juga kota suci. Tapi kenapa Makkah dan Madinah disebut tanah haram, sedangkan Al-Baitul Maqdis tidak disebut tanah haram tapi disebut dengan Al-Baitul Maqdis? Yang pertama, kata-kata Al-Baitul Maqdis itu datangnya dari Nabi Musa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, doa Nabi Musa, Rabbi adnini minal ardhil muqaddasah. Wahai Allah, dekatkanlah aku, wafatkanlah aku minal ardhil muqaddasah, dari tanah suci. Maksudnya Al-Baitul Maqdis atau Al-Ardhul Muqaddasah. Dan itu juga doa Nabi Ibrahim. Dan banyak Rasul dan Nabi berdoa untuk meninggal, wafat, atau mengakhiri hidupnya, atau pokoknya pengen dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, alasannya kenapa Mekah dan Madinah disebut dengan tanah haram, sedangkan Al-Baitul Maqdis sebenarnya Baitul Maqdis bukan tanah haram, walaupun ada yang menyebutkan tanah haram, tapi ini keliru ya. Karena tanah haram Mekah dan Madinah itu kota suci khusus umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk orang Islam. Nah, jadi ke Mekah, Madinah itu tidak bisa masuk selain orang Islam, Yahudi, Nasrani, apalagi agama-agama yang bukan agama Samawi. Itu makna tanah haram Mekah dan Madinah, kota suci umat Islam. Dia khusus untuk orang Islam. Selain orang Islam, non-Muslim tidak bisa masuk, haram. Kalau ada yang masuk harus dikeluarkan. Berbeda dengan masjid yang lain selain masjid Ka'bah dan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain, para ulama beda pendapat, tapi kita dalam mazhab Syafi'i boleh masuk non-Muslim dalam masjid selain Mekah dan Madinah dengan syarat. Yang pertama, diizinkan oleh otoritas pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, memenuhi syarat kesucian masjid. Artinya tutup aurat, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, sedangkan Al-Baitul Maqdis
itu tidak disebut tanah haram, disebut Al-Baitul Maqdis. Dia kota suci seluruh agama samawi. Itu bedanya. Dia kota suci orang Yahudi, karena memang nabi-nabi mereka di sana. Bahkan kerajaan besar Bani Israel itu pada masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu di Baitul Maqdis, sentralnya. Kemudian Nasrani juga Baitul Maqdis, mihrab Siti Maryam, dan lahirnya Nabi Isa itu di Yerusalem, yang hari ini sudah menjadi ibu kota Israel, ya. Bukan Tel Aviv lagi, tapi sudah pindah ke Israel, ke Yerusalem, dengan penuh kezaliman, pengklaiman sepihak oleh Amerika waktu itu, Donald Trump. Di Yerusalem itu sebenarnya tempat lahir Nabi Isa. Kemudian Baitul Maqdis juga menjadi salah satu kiblat kita umat Islam. Dan di situ juga tempat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Isra sebelum Mi'raj, Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu Isra. Nah, sebelum Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit, itu Rasulullah berhenti, diarahkan oleh Allah untuk turun di Baitul Maqdis dan mengikatkan buraknya itu di salah satu dinding Al-Baitul Maqdis. Sekarang disebut dengan Jidarul Burak. Dan di dinding itulah orang-orang Yahudi melakukan ibadahnya, atau disebut dengan dinding ratapan, ya. Dinding ratapan. Nah, Rasulullah di situ pada malam Isra-nya melakukan solat sebagai imam, ya. Sebagai imam solat, memimpin solat para rasul dan para nabi. Semua rasul dan semua nabi diikuti oleh para malaikat. Maka disinilah disimpulkan bahwa seluruh nabi dan rasul itu pernah solat di Al-Baitul Maqdis. Puncaknya itu, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah wafat, puncaknya itu pada ketika Isra Rasulullah. Itu semua itu. Mereka sholat di situ. Maka tentunya dari sini menunjukkan bahwa Al-Baitul Maqdis sentral seluruh agama samawi. Sentral seluruh agama samawi. Makanya ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, baik pada masa Khalifah Umar bin Khattab maupun pada masa Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maupun pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, Khilafah Turki Utsmani, itu tiga agama samawi tidak disentuh di situ. Itu memang sentral agama samawi. Dan semua punya sejarah panjang di situ. Punya simbol-simbol kesuciannya di situ. Dan kita mirip-mirip tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, itu mirip-mirip. Syariat kita itu mirip-mirip. Walaupun hari ini tentu Yahudi dan Nasrani sudah secara kitab sucinya itu sudah kacau semua. Tahrif, ya. Dan Allah tidak menjamin terjaga kitab suci mereka. Yang Allah jamin itu hanya kitab suci
umat Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Yang lain tidak dijaga. Makanya terjadi di otak-atik, diolah-olah kacau, sehingga tersesatlah jalan mereka dari jalan yang lurus. Makanya Rasulullah ketika mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, Rasulullah mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita wahai Yahudi, wahai Nasrani, ila kalimatin sawa. Marilah kita bertemu kembali di satu titik yang sama. Kita punya kesamaan. Mudah sebenarnya kalau untuk bersama. Tetapi sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tetapi mereka tidak mau. Itu masalahnya. Nah, sampai sebelum perang dunia ke-1, itu Al-Baitul Maqdis atau Palestina kita sebut, kondisinya itu damai. 3 agama di situ. Di situ ada umumnya dominan orang Islam, umat Islam, Palestina. Kemudian juga ada orang-orang Nasrani sampai hari ini, gereja mereka ada di situ. Bahkan kemarin sempat dibombardir gereja mereka juga. Orang-orang Yahudi juga ada, walaupun tidak ramai. Karena mereka datang ke sana beribadah. Sampai waktu itu tidak ada masalah. Dan tempat Al-Baitul Maqdis atau Gaza ya, itu waktu itu adalah kota besar. Jetakan watian Gaza metropolitan, maju sekali. Makanya Theodor Herzl yang menjadi sumber bencana kemudian di Palestina. Di Theodor Herzl ini kan yang mengawali bencana besar di Palestina, dialah orangnya. Masih muda. Dia tulis buku The Jewish State, negara Yahudi. Inilah puncak masalah. Bukunya tidak tebal, tipis. Ditulis The Jewish State, negara Yahudi. Yang melatar belakangi dia menulis buku ini buku inspirasi terciptanya negara Yahudi atau Israel hari ini namanya. Yang membuat dia menulis buku ini karena orang-orang Yahudi atau karena orang-orang Eropa waktu itu sudah muak dengan orang Yahudi. Jadi orang-orang Eropa itu sebenarnya nggak suka dengan Yahudi karena karakter mereka, sifat mereka. Ya. Dan itu bisa dilihat hari ini di ketika mereka itu berbicara di layar TV, bahasa-bahasa yang mereka gunakan kasar-kasar semua. Gaza, pinter membolak-balikkan fakta, bohong, licik. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dari dulu sudah tidak suka dengan orang Yahudi. Di mana-mana mereka itu, makanya orang-orang Yahudi di Eropa itu mereka tidak berani mengatakan, kalau ditanya kamu agama apa, tidak berani mereka mengatakan Yahudi. Jadi kemana-mana mereka itu tidak ada yang terima. Khususnya terlebih setelah kejadian pembantaian yang mengerikan yang dilakukan oleh Hitler waktu itu di Jerman. Tidak ada yang terima. Karena tidak ada yang terima, maka mereka berpikir keras mencari satu tempat untuk mengumpulkan semua orang-orang Yahudi itu. Mereka berpikir ini kalau kita tidak kumpulkan suatu tempat, ini terancam Yahudi ini bisa habis. Orang tidak suka, kemana-mana diusir, terancam bisa habis etnis Yahudi itu. Maka digelarlah waktu itu Kongres Yahudi untuk mencari
tempat dijadikan sebagai, waktu itu dia disebut dengan negara, tapi homeland namanya. Homeland, home itu rumah, land itu wilayah. Artinya wilayah khusus Yahudi, dah disebut negara. Waktu itu ada dua tempat. Yang satu Palestin, targetnya Baitul Maqdis. Yang kedua, satu lagi yang kedua kalau tidak salah, apa namanya, Uganda kalau tidak salah, nanti apa, di mana itu Uganda itu, ya. Dua tempat itu. Nah, Theodor Herzl yang menulis buku tadi, The Jewish State, dia memilih Uganda. Dia enggak memilih Palestin. Alasan dia waktu itu Gaza itu, karena kan sebenarnya alasan Theodor Herzl ini, dia ingin selain tempat berkumpul orang Yahudi, tapi tempat orang Yahudi bisa beribadah dengan tenang, dengan damai, tidak ada konflik. Maka dia sudah memprediksikan, ini kalau Palestin kita ambil, di samping bahwa Gaza waktu itu, apa namanya, kota maju. Kota maju waktu itu Gaza di tangan Palestin, di tangan umat Islam, maju sekali. Metropolitan. Maka waktu itu tidak terpilih Palestin, terpilih Uganda. Sayangnya, pada umur 40 tahun, Theodor Herzl ini yang menjadi inspirasi berdirinya negara Israel kemudian meninggal. Masih muda. Theodor Herzl ini meninggal. Kemudian dibuat kongres berikutnya, dibatalkan keputusan Uganda dan diambil keputusan dibuat di Palestina. Nah, inilah punca bencana besar itu terjadi selama puluhan tahun sampai hari ini. Begitulah Yahudi. Yahudi itu, walaupun memang kita mengakui yang memprakarsai berdirinya negara Israel itu Zionis. Zionis itu organisasi Yahudi, ya, tapi Yahudi jugalah. Ada orang tak kili kena gunakan Yahudi cik, ya. Yahudi sekarang dan Yahudi dulu. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana liciknya Yahudi. Beile gedanyo Nabi droi pabi. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Beile gedanyo orang Islam, Nabi mereka sendiri, fariqan kadzabtum, sebagian nabi-nabi mereka dustakan, bahkan lebih parah, wa fariqan taqtulun, sebagian nabi-nabi mereka itu mereka bunuh. Nabi Idroi kotaku, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Idroi kotaku, disembelih. Pulamnya di bomnya nak enteng tak bawa yang medayo. Maka kita lihat dalam bahasa mereka itu, untuk kita mereka sebut animal. Apa arti animal? Binatang. Kasar mereka. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia seperti binatang, bahkan lebih parah. So ya, yang kau ya. Nabi mereka bunuh. Belum daya jahanam. Tak malu mereka. Tak boleh ke Malay. Tak boleh ke fikir. Nya menyebrat tak serangnya. Habis tepu masa bodohnya. Nya masyarakat dan Yahudi Israel hojak tengok. Sekarang demo di seluruh Eropah. Justru kalinya berat demo di Eropah daripada di negara-negara Islam. Semua demo free Palestin, pembebasan Palestin. Kondisi ini akan menghasilkan stigma negatif kepada orang Yahudi tentunya, kepada orang Israel. Artinya ke depan, seluruh orang Israel itu tidak akan berani mantabah donya ijak han akai ji pegah ji dari Israel aja pegah dia. Igok mantabah donya kai demon. Haji pegah dia. Haji pegah saya dari Israel, haji pegah.
langsung terbayang di mata dunia, Israel itu adalah pembantai. Maka ketika demo-demo di Eropah itu, semua duta-duta besar, duta-duta Israel itu menghimbau semua orang-orang Israel lari, sembunyi, bekde dalam kawan demo itu. Apa Hanai fikir kan? Tapi memang Hanai fikir je. Cik Hanale Malay. Nyo bahasa gas haji, nyo cik bu kata duk tempat go ka kata mabih je. Menyo hana dah mabih, pabih dia ke mana kira-kira? Hanai fikir Malay ni. Makanya kenapa kemudian orang-orang Yahudi di negara Eropah juga ikut mendemo Malay. Ini pegah habak Israel. Hai baik mana? Tengah leka pupuknya kiban tayang mandu. Makin jelek, makin busuk, makin orang tahu. Karena kalau fakta kita lihat hari ini, masyarakat dunia, masyarakat internasional, di seluruh dunia, masyarakat, level masyarakat, semua mendukung pembebasan Palestin. Dan semua dalam kondisi benci kepada Israel. Yang pedun terkait pemimpin-pemimpinnya. Yang pedun terkait pemimpin-pemimpin. Lepa ya itu. Ini masyarakat tak clear. Bukan hanya umat Islam, juga non-Muslim di negara-negara Barat malah. Ini pemimpin-pemimpin benda. Tak tahu kita ada sesuatu, tapi pasti ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Tak mungkin seperti mesej Amerika, Prancis, Inggris mengirim senjata, mengirim kapal perang, mengirimnya kayak lepuhum, kayak deng bineh laut gede. Dan sesuatu yang kalau mereka tidak menjaga nyo Israel yang BU nyo negara jaga akan berakibat. Ini kan standar ganda. Ketika konflik Rusia Ukraina ribut Eropah itu, Amerika terdepan. Tidak boleh menyerang warga sipil, masyarakat biasa. Itu ratusan meninggal. Hari ini ribuan, 7.000, 8.000. Yo orang yo hana duit padik kan. 2 malam terakhir paling parah. Tapi mereka kemudian justru membela Israel. Ini kan standar ganda. Makanya pemimpinnya ini. Termasuk yang paling harus bertanggung jawab adalah pemimpin-pemimpin umat Islam. Semua takut. Yang tadi dengar ceramah zaman sering diceramah-ceramah oleh tengku-tengku tentang penyakit al-wahan. Apa penyakit wahan ya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Yang kenyo makna hadisnya. Padahal kalau kaya-kaya kita, ini negara-negara teluan, tetangga Palestina, bet tersebutlah nan negaranya, nan periboh, tak kaya-kaya, pukul. Masih mending Mesir dan Syria. Mesir dan Syria sudah uji coba perang dengan Israel. Nanti coba dibaca sejarahnya. Tak menang-menang pergi Mesir dengan Syria. Kalau pernah coba perang dengan Israel 2 kali. Perang pertama Mesir dengan Israel, kalah Mesir. Perang kedua talu Mesir, hai fikir siro. Dia ajak Syria. Waktu itu Hafiz al-Assad. Makanya kalau baca Timur Tengah itu baca sejarah yang tuntas. Mahan nama ho. Ya. Itu nanti belum lagi konflik Sunni Syiah. Ya. Yang kalau tidak dibaca dengan teliti salah-salah paham. Kalah Mesir pertama perang dengan Israel, lalu banyak sekali yang meninggal. Kemudian Mesir
buat kerjasama dengan Syria. Pakat Hafiz Asad. Hafiz Asad juga bermasalah dengan Israel. Gabung Mesir dengan Syria, perang balik Israel. Ketika itu baru korban di Mesir kalau tidak salah waktu itu sekitar 7.000-an. Korban di Syria juga sekitar cukup kurang lah 8.000 atau lebih cukup. Korban di Israel waktu itu 11.000 atau 12.000 prajurit tewas. Mesir dah lain kali uji coba. Ada ke Nanggro kaya, ke Nanggro maju. Kali uji coba. Nah sekarang yang di sekelilingnya ini, kalau mengecam, kenapa tak kecam Yahudi ya? Hai kalau Quran kiban kecam le Allah, kiban kecam kan? Tak kecam tengok macam mana minit nabi. Kemarin 3 hari yang lalu baru ada keputusan dari PBB, dari ratusan negara, berapa itu yang setuju untuk gencatan senjata? 30 membuah negara kalau tidak salah, nanti coba dilihat lagi. 100 lebih negara yang sudah voting setuju gencatan senjata. Kemudian yang abstain sekitar 40 atau 30 negara. Kemudian yang tidak setuju hanya beberapa negara, tetap bela Israel. 1 hari setelah hasil keputusan itu, malam ni ipu mati lampu mandum mazhabah Palestina, ipu mati internet mandum, ipu mati mak ipu hancur habis-habisan. Hanai dengar. Kaji punya bahasa kata keruh tak. Nyonya orang keruh tak, maka dia kan lagi orang Yahudi. Hanai dengar tu. Hanai apa coba aja ya. Ya. Makanya yang bisa menekan mereka itu hanya kekuatan politik dan lebih daripada itu senjata. Ini dengar. Gak pui dengar lah. Iji pui dengar itu. Iji ipiuh perang, hai piuh perang cik hanale iji. Menyoi dengar iji habehi. Hoi nejak. Kakak imam beh juga. Jangan fikir le. Isurut hanli hoi. Inam isurut je hoi nejak je. Cik haji terus. Iga kaikap iga je. Mati. Hak ni terus terus. Sampai ditanya adat dah surut. Kau mesti surah dah surut. Ubi raya dunia umat Islam. Dum ho je dah jawabnya hoi ni jak. Eropah hai terima. Nya Amerika walaupun dukung-dukung terima, hai terima. Terima li negara, hai terima li negara. Ipreh perbatasan. Hoi ni tajuk. Hai kalau legam Yahudi. Sebenarnya yang menerima Yahudi itu hanya umat Islam. Makanya ketika pertama istilah yang imigrasi besar-besaran itu, Pak migrasi namanya, dari negara-negara Eropa, kapal pertama sampai ke Palestin itu disambut baik oleh orang Palestin. Karena kita tengok tak kai, orang rahmah, orang kasih sayang, orang sabar raya Lampung. Triped dengan Nanggro Biraya tinggal biu. Diterima dengan baik. Bahkan orang-orang Yahudi itu ketika itu berharap kepada orang Islam karena mereka tahu orang Islam baik. Kan sampai ada foto itu ditulis di kapal itu. Kami sudah kecewa apa tulisan itu? Kami sudah kecewa kami dibuat sedih oleh orang-orang Eropa. Maka janganlah kalian orang-orang Arab membuat kami sedih. Nyan haba pun tru. Ya. Maka kadang-kadang hana salah. Oh, kita dukung pe yai puput lehit Hitler. Mamnya dah pegah lagi untuk ka melanggar hak asasi ka mendukung. Ya. Makanya Hitler itu ketika dia Ipabeh orang Yahudi sengaja bertinggai becut. Sengaja bertinggai. Hai babi-babi, tinggai becut. Supaya manusia tahu ke depan alasan dia melakukan itu. Nyau, tinggai becut. Kekala tengok, beka kenggelu. Beka babi yang kala itu. Dari bio yang tinggainya ipe kacau mantaboh dunia. Betul. Ya. Hanai dengar PBB, nya PBB hanai dengar tahu ni dengar.
Menyokan lagi cara Mesir. Cuma Mesir jenuh mungkin. Karena ekonominya sendiri sedang lemah Mesir. Yang nejak kedai jenuh mata wang tayo lebih hayu Indonesia daripada Mesir sendiri. Lemah. Khususnya setelah kejadian konflik musim semi waktu itu Al-Arabi. Mesir Syria tengah lemah. Nyo yang darat nyo. Yang negara-negara teluknya yang tidak sayang ya. Dan juga memalukan sebenarnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau bisa kita katakan sekilas ya, bagaimana kedudukan Baitul Maqdis dan bagaimana konflik besar mematikan itu terjadi sampai hari ini. Solusinya itulah tadi kita kembalikan. Penyakit wahannya harus tak habis. Jadi sebenarnya kena dan pegah bahawa orangnya kesimpulan ni jihad yang merupakan puncak sanamul Islam. Jihad itu adalah puncak keimanan. Itu sudah tidak ada di tengah umat Islam. Yang kena ugar. Yang kan kena uji Allah kena kala. Sudah tidak ada. Padahal jihad itu nilai suci. Tapi sudah tidak ada hari ini. Ya ibadah-ibadah biasa saja. Ini jihad coba. Dan itu hari ini yang sudah hilang. Itu kan dalam 3 hari ini kita akan takalan disembelih, melihat saudara kita disembelih, ike mata, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Belum katanya yang jauh-jauh ini, bak ujung ini, yang lain ini. Hai, walaupun paling je doa ada yang subuh ke bunuh tamah baca doa apa kan kunut nazilah. Hai, doa kekuatan raya ti ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang-orang. Mamanya doa-doa mantang pi akal apalah kaitu be tingkat dalam doa ju. Lain pi hanja tu. Karena Rasulullah tidak hanya doa tapi bergerak. Seandainya dengan doa tip selesai mandu masalah, ada payah perang Badar ke Rasulullah ke perang Badar. Rasulullah ketika perang Badar itu anaknya Ruqayyah itu sedang koma. Kan sudah pernah kita uraikan di mana itu. Ketika perang Badar itu anak Rasulullah Ruqayyah, makanya Utsman bin Affan tidak dikasih ikut perang Badar, jaga Ruqayyah sedang koma. Selesai perang Badar, Rasulullah masih di Badar belum pulang, Ruqayyah meninggal. Anak ina ke? Ketika Rasulullah pulang, orang-orang di Madinah, urinang-urinang yang tinggal di Madinah, gepreh pasukan balik, baru saja menang, geduk musyawarah. Nyo gewa Rasulullah hentu, tak pegah pun. Tak ucapkan selamat menang perang Badar. Atau yang tak pegah pun Rasulullah anak ron kamu meninggal, kalau kamu kubur. Tidak mudah mendapatkan peradaban Islam itu, membangun umat itu. Tidak mudah. Berat pengorbanan. Dan itu hari ini yang kita tidak punya. Teman lagi habanyan, tanya ya sesuai kondisi hari ini, doa. Selain doa, ya kita bantu apa yang bisa kita bantu dalam bentuk materi, dalam bentuk kita bantu makanan, obat macam yang sedang dibutuhkan oleh umat Islam di sana hari ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.